Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaifahal wahai sahabat Fadilah Subuh. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, marilah sama-sama kita menyimak beberapa keutamaan dan hikmah bulan Ramadan yang wajib kita ketahui sebagai umat muslim. Sebelumnya, mohon sahabat tekan tombol subscribe agar channel Fadilah Subuh dapat lebih semangat lagi untuk mengunggah konten-konten selanjutnya. Ramadan secara umum berarti bulan ke-9 dalam kalender Islam. Adapun kalender tersebut terdiri dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Kalender Islam ini perhitungannya terus berlanjut dan mengalami perubahan di setiap tahun Masehi. Ramadan adalah bulan suci ketika umat Islam berpuasa dan mencoba melakukan tawab, yaitu amal baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan diwajibkan bagi orang beriman untuk berpuasa, menahan lapar dan haus mulai dari terbit sang fajar hingga terbenamnya matahari. Di bulan ini umat Islam berlomba-lomba melakukan amalan baik, sebab Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Ramadan biasanya berlangsung selama 29 hingga 30 hari, tergantung hilal. Arti Ramadan sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu Ramada atau Ar-Ramad, artinya panas yang menghanguskan atau kekeringan. Makna ini kerap disangkut pautkan dengan jatuhnya Ramadan saat musim panas menyengat. Sebab itu pula umat Islam mengibaratkan panas menyengat dapat menghapus dosa-dosa selama ini. Puasa Ramadan tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar. Praktik puasa memiliki dimensi sangat luas. Ibadah ini juga memiliki tuntunan, hukum, dan aturan. Selama bulan suci ini, banyak kejadian penting dan istimewa dalam sejarah Islam. Pada zaman dahulu, Nabi mengalami hijrah atau berpindah dari Mekah ke Madinah. Momentum itu terjadi sebagai upaya agar Nabi bisa terhindar dari gangguan suku Quraisy. Hijrahnya Nabi itu pula sebagai bentuk penyempurnaan syariat Islam. Saat sebelum ayat puasa turun, dulunya umat Islam berpuasa pada 10 Muharram yang dikenal sebagai Hari Asyura. Mereka boleh berbuka dan melakukan kegiatan biasa mulai dari maghrib hingga isya. Selepas menunaikan sholat isya, umat Islam diminta untuk berpuasa lagi hingga waktunya berbuka datang lagi. Para ulama menjelaskan ada jeda selama 1 bulan sejak turun ayat perintah untuk menjalankan puasa, dari bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan. Jeda itu dimaksudkan agar Nabi Muhammad dapat menjelaskan ketentuan dan aturan tentang puasa yang belum diketahui oleh para sahabat saat itu. Sehingga ketika sudah memasuki bulan Ramadan, sahabat sudah mengerti tentang tuntunan puasa. Perintah puasa telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat tersebut turun pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban atau bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Baru pada ayat berikutnya dijelaskan kapan pelaksanaan bulan puasa, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebagai hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ada banyak keutamaan yang dimiliki bulan suci Ramadan. Di antaranya, terdapat 9 keutamaan bulan Ramadan yang wajib kita ketahui. Keutamaan yang pertama yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan ini menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Selanjutnya yaitu bulan penuh keberkahan. Bulan ini juga kerap disebut dengan bulan Syahrul Mubarak. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Keutamaan bulan Ramadan juga ditinjau dari aspek ekonomi, di mana Ramadan memberi keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Sedangkan bagi fakir miskin, Ramadan membawa keberkahan tersendiri. Pada bulan Ramadan ini, seorang muslim digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah, bahkan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk mereka fakir miskin. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya yaitu bulan penuh pengampunan. Keutamaan bulan Ramadan juga sebagai sebuah momen yang paling baik untuk penghapusan dosa-dosa atau bertobat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan ini, maka bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan bulan Ramadan lainnya yaitu bahwa pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup serta setan-setan diikat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal salih yang telah diperbuat pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah dengan hadirnya malam penuh kemuliaan dan keberkahan di salah satu malam pada malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Lailatul Qadar merupakan waktu di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa mendirikan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya yaitu bulan Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan sebagai rukun yang ketiga dari rukun Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Islam dibangun atas 5 rukun, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah doa yang dipanjatkan pada saat bulan Ramadan lebih mustajabah. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti akan dikabulkan. Kemudian puasa bulan Ramadan pahalanya senilai puasa 10 bulan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu, 6 hari sesudahnya, hal itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Selanjutnya, keistimewaan bulan Ramadan yang mungkin tak banyak diketahui,
yakni amalan berpuasa dan membaca Al-Quran kelak akan memberi syafaat kepada orang yang menunaikannya kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Al-Quran juga berkata, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia." Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Selanjutnya, puasa di bulan Ramadan terdapat beberapa hikmah, di antaranya yaitu meningkatkan ibadah dan amalan. Puasa di bulan Ramadan juga merupakan ibadah terlama karena dilakukan selama 1 bulan penuh. Selain puasa, banyak ibadah lain yang bisa dilakukan saat bulan Ramadan dan akan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda seperti membaca Al-Quran, bersedekah, salat sunat tarawih, salat tahajud, dan amal ibadah lainnya. Kemudian, puasa di bulan Ramadan juga memberikan efek positif bagi kesehatan. Salah satu peningkatan kesehatan yang terlihat adalah pada sistem pencernaan. Saat puasa, untuk sementara waktu sistem pencernaan akan beristirahat dan juga memberi kesempatan untuk mengeluarkan semua kotoran serta zat-zat berbahaya di dalamnya. Hikmah dari puasa Ramadan berikutnya yaitu sebagai wadah untuk lebih bisa mengasah kemampuan untuk mengontrol hawa nafsu. Ketika sedang menjalankan ibadah puasa, seseorang akan lebih cenderung melakukan amalan saleh untuk bisa mengontrol keinginannya. Kemudian, puasa di bulan Ramadan juga dapat melatih empati dan kepedulian serta kebiasaan berbagi pada sesama. Dengan merasakan lapar karena tidak makan dan minum seharian, diharapkan seseorang dapat berempati dan peka pada orang yang kurang mampu dan tidak berkecukupan. Empati yang tumbuh akan menghasilkan rasa saling merasakan kepada kekurangan saudara seiman, sehingga hikmah puasa Ramadan lainnya adalah menghasilkan umat yang mudah memberi dan berbagi. Sahabat Fadilah Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa keutamaan dan hikmah bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat bersungguh-sungguh mengerjakan amal saleh untuk mendapatkan semua keutamaan bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.